Perkenalkan, nama saya Rahma Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas yang dibimbing oleh dosen Dr. Alphon Setrianto, STME. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama. Sesudah Smith, Thomas Malthus dianggap sebagai pemikiran klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran ekonomi. Malthus termasuk salah seorang pengikut Adam Smith, walaupun tidak semua pemikirannya sejalan dengan pemikiran Smith. Malthus mengamati manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukuran. Sementara itu, laju pertumbuhan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitungan atau arithmetic progression. Karena jumlah perkembangan manusia jauh lebih dibandingkan dengan pertumbuhan produksi hasil pertanian, Malthus meramal bahwa suatu ketika akan terjadi malapetaka atau disaster yang akan menimpa umat manusia. Dalam esainya yang berjudul On the Principles of Population pada tahun 1796, Malthus menguraikan bahwa salah satu cara untuk menghindar dari berbagai persoalan ekonomi dan masyarakat adalah dengan melakukan kontrol atau pengawasan atas pertumbuhan penduduk atau keluarga berencana yang biasa disebut KB pada saat ini. Jumlah manusia yang tak terkendali akan menimbulkan perang, konflik, kerusakan, perampokan, dan berbagai penyakit masyarakat lainnya. Di Indonesia, korban yang jatuh sudah ratusan ribu, tidak terhitung di dalamnya seperti rumah penduduk, toko, kantor, dan fasilitas lainnya yang rusak. Daftar kerusakan dan kesusahan semakin bertambah, seperti korban banjir, tanah longsor yang sering melanda pada saat ini. Hal ini dikaitkan dengan teori Malthus. Mungkin saja semua ini merupakan cara alam untuk mengatasi masalah karena tidak mampu mengendalikan jumlah kelahiran. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa labor memegang peran penting di dalam perekonomian. Dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political, Economic, dan Taxation pada tahun 1817, Ricardo mengemukakan beberapa teori, antara lain teori upah atau natural wages, yang kedua teori sewa tanah atau land rent, berikutnya teori nilai kerja atau labor theory of value, kemudian teori uang, dan satu lagi yang paling terkenal adalah teori keuntungan komparatif atau comparative advantage dan perdagangan internasional. Dalam teori tentang sewa tanah, ia menjelaskan bahwa jenis tanah berbeda-beda. Sewa tanah untuk tanah subur lebih tinggi dibandingkan dengan sewa tanah yang kurang subur, apalagi yang tidak subur. Dalam studinya tentang faktor-faktor yang menentukan tinggi rendahnya sewa tanah, Ricardo menggunakan analisis yang sama sekali baru dalam pembahasan ekonomi, yaitu pendekatan analisis marginal atau marginal analysis. Teori tentang nilai kerja dan upah alami. Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut. Menurut Ricardo, kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya dalam jangka pendek, perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling penting meningkatkan tingkat harga adalah tingkat upah alami yang besarnya hanya cukup agar para buruh dapat bertahan hidup saja atau hidup secara subsisten. Menurutnya, besar tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat. Teori Ricardo lain yang paling dikenal dan sering dianggap sebagai andalan utama sistem perdagangan bebas adalah teori keuntungan berbanding. Berdasarkan teori tersebut, menurut Ricardo, setiap kelompok masyarakat atau negara sebaiknya mengkhususkan diri menghasilkan produk-produk yang dihasilkan lebih efisien. Dengan teori keuntungan berbanding itu, tidak diragukan lagi Ricardo dianggap sebagai arsitek utama perdagangan bebas. Kontribusi Say yang paling besar terhadap aliran klasik ialah pandangannya yang mengatakan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Pendapat Say tersebut disebut sebagai hukum Say atau Say is law. Hukum Say didasarkan pada asumsi bahwa nilai produksi selalu sama dengan pendapatan. Setiap ada produksi akan ada pendapatan yang besarnya persis sama dengan nilai produksi yang tadi. Dengan demikian,
Dalam keadaan seimbang, produksi cenderung menciptakan permintaannya sendiri akan produksi barang yang bersangkutan. Pendapat saya bahwa produksi akan selalu menciptakan permintaannya sendiri menjadi pedoman dasar dalam kebijakan-kebijakan ekonomi selama kurun waktu 100 tahun. Pada perkembangannya, kebijakan-kebijakan itu kemudian dikutik sangat keras sebagai pangkal tolak terjadinya depresi besar-besaran pada tahun 1939. Selain terkenal dengan hukum supply creates its own demand, Zeng sebetulnya dapat dikatakan sebagai orang pertama yang berbicara tentang entrepreneur, dan ia adalah orang pertama yang bisa mengklarifikasikan faktor-faktor produksi atas 3 bagian, yaitu tanah, labor, dan kapital. Dalam buku Mill yang berjudul Present Place of Dollywood Economic, ia mengatakan tidak ada teori yang origin dari pemikirannya sendiri. Akan tetapi, tampaknya ia terlalu merendah. Hal itu disebabkan karena konsep return to scale adalah origin dari Mill. Mill juga orang pertama yang mengemukakan ide tentang konsep elastisitas permintaan yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Marshall. Joan Mill juga tidak terlalu kaku dengan campur tangan pemerintah. Kalau pakar-pakar sebelumnya menganggap campur tangan pemerintah merupakan aturan-aturan dan kebijakan yang membawa ke arah peningkatan efisiensi dan penciptaan iklim yang lebih baik dan lebih pantas. Saya sudah membaca laporan hasil peninjauan parlemen tentang kondisi kerja tenaga anak-anak. Mill merekomendasikan legislasi untuk melindungi buruh anak-anak dan memperbaiki kondisi hidup dan kerja yang tidak akan dapat ditoleran. John Stuart Mill dalam buku ajarnya tentang pemikiran ekonomi selalu dimasukkan ke dalam aliran klasik, walaupun hingga akhir hayatnya ia menyebut dirinya sendiri yaitu sosialis. Baiklah, sekian materi yang saya dapatkan. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.